Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat bergabung di mata kuliah BIPA dasar di unit yang pertama tentang pengantar bahasa Indonesia untuk penutur asing. Bersama saya Intan Rawit Sapanti. Hari ini kita akan berbincang-bincang dan mengenal lebih jauh apa itu bahasa Indonesia untuk penutur asing. Nah, yang pertama saya ingin teman-teman melihat dulu program BIPA yang ada di Universitas Ahmad Dahlan. Nah, di sini ada salah satu video dari alumni Dharma Siswa program 2014 tahun 2015. Nah, jadi inilah mahasiswa-mahasiswa BIPA kita yang terdiri dari bermacam-macam negara ya, yang dari Asia, yang dari India, dan kemampuan mereka juga bermacam-macam. Yang dari Vietnam ini mereka memang belajar bahasa Indonesia ya di Universitas Ho Chi Minh City. Jadi di Vietnam sana sudah banyak universitas yang membuka jurusan bahasa Indonesia. Seperti itu. Ada juga yang dari nol ya, dari mahasiswa dari Ukraina tadi 2 orang itu datang ke sini tidak bisa bahasa Indonesia sama sekali. Dan ini dalam kurun waktu kurang dari 6 bulan mereka semua sudah lancar ya. Karena di UAD kita banyak kegiatan seperti ini, makrab, dan jalan-jalan, pengenalan budaya. Nah, ini dari Ukraina ya. Kita lihat proses pembelajarannya seperti ini melalui drama, kemudian melalui mata kuliah. Ada juga tari. Nah, seperti itu. Jadi program belajar bahasa Indonesia untuk penutur asing itu tidak melulu belajar bahasa ya, tidak melulu belajar di kelas, tapi bisa juga kita belajar di luar kelas. Nah, nanti teman-teman ketika mau mengenal lebih lanjut, kalian bisa menonton ini ya, sinetron apa sih ini, sitkom ya, kelas internasional. Nanti di YouTube ada banyak. Baik, kita ke bahasa Indonesia dulu sebagai fakta-fakta tentang bahasa Indonesia. Baik, kita ke fakta-fakta tentang bahasa Indonesia dulu ya. Jadi bahasa Indonesia ini adalah bahasa yang memiliki penutur asli yang tersebar di seluruh dunia ya, dan kita menduduki peringkat kelima terbesar menurut data dari Kemenlu ya. Jadi penyebaran bahasa Indonesia itu tidak hanya digunakan oleh penutur di dalam negeri saja, tetapi di seluruh dunia ya. Hingga kita menempati urutan kelima ya, dengan penutur sebanyak 4.463.000 sekian. Nah, di sini juga banyak sekali program-program yang telah dicanangkan oleh pemerintah ya, untuk memperkenalkan bahasa Indonesia di luar negeri. Dan sebagai hasilnya Ho Chi Minh ini di Vietnam tadi ya sudah saya kasih lihat mahasiswanya, mereka menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa kedua. Dan juga di Australia itu banyak sekali sekolah SD, SMP, SMA yang mengajarkan bahasa Indonesia untuk siswa-siswanya. Di Jepang juga ya, kemudian sudah banyak perguruan tinggi yang membuka jurusan bahasa Indonesia. Dan ada untuk data terbaru ini lebih dari 219 lembaga yang tersebar di 75 negara ya, baik yang di dalam maupun di luar negeri.
Nah, di sini juga pemerintah sangat besar untuk perannya karena kita ada program Dharma Siswa ya. Jadi memberikan beasiswa bagi seluruh orang asing ya yang mendaftar. Nah, berikutnya kita akan mengenali dulu apa sih hakikat pengajaran BIPA. Nah, jadi BIPA ini adalah merupakan pembelajaran bahasa Indonesia kepada orang asing. Yang diajarkan adalah orang asing, pembelajar asing. Nah, tujuannya ini adalah untuk membuat orang asing mampu berbahasa Indonesia. Dan ini adalah visinya ya. Visi BIPA adalah memberdayakan pengajar dan pembelajarnya melalui pengajar yang berkelanjutan, terstruktur, sistematik, dan pengembangan yang profesional. Dan tentu saja mendukung bahasa dan budaya Indonesia di dunia internasional. Nah, jadi teman-teman ketika mengajarkan bahasa Indonesia, misalnya di luar negeri itu tidak hanya mengajarkan bahasa ya, tapi teman-teman juga akan menjadi duta diplomat ya yang merepresentasikan negara kita di negara mereka seperti itu. Nah, ini kita akan pelajari hari ini karakteristik, kemudian tujuan, penggolongan, jenjang kompetensi dan landasan hukum. Baik, yang pertama tentang karakteristik BIPA ya. Jadi di sini pembelajaran BIPA ini memiliki beberapa karakteristik, dia ada 7 ya. Jadi disesuaikan dengan jangkauan pembelajarannya dan orientasinya itu kepada komunikatif ya, pragmatif komunikatif, dan kita akan menonjolkan ciri bahasa Indonesia yang mudah dipelajari ya sebagai bahasa aglutinatif yang ditambah-tambah tambahkan tambah i ya memang susah, tapi kita terus mengajarkan kepada teman-teman asing. Kemudian berikut adalah karakteristik bahasa BIPA yang berikutnya. Kemudian, nah tujuan pembelajar BIPA di sini macam-macam ya. Mereka tidak hanya mahasiswa saja, tapi banyak sekali macamnya. Ada yang mereka sudah kerja, ada yang sudah usianya sudah tua ya, tapi masih mau belajar. Jadi tergantung tujuannya. Ada yang untuk komunikasi saja, ada yang untuk pekerjaan atau bisnis karena memang background pekerjaan mereka membutuhkan bahasa Indonesia ya, misalnya di bidang politik ya, diplomat seperti itu, berita, artis, kesehatan, kuliner juga bisa ya. Nah, untuk program akademik di sini ada biasanya di Indonesia ada program Joint Degree, ada Student Exchange. Nah, di Sastra Indonesia kita membuka program Joint Degree 2 tahun di universitas asal dan 2 tahun di sini kepada mahasiswa asing yang datang ya saat ini. Terus juga ada program 1 tahun dan 1 semester. Ini sudah diikuti oleh pembelajar dari Korea dan juga dari China. Kemudian untuk diplomat ya, diplomat politisi ini juga mereka yang bekerja di sini bisa mempelajari bahasa Indonesia. Atau juga ada yang iseng aja pengen belajar aja, turis kayak gitu juga bisa. Jadi tujuan pembelajar macam-macam ya. Nah, kemudian ketika digolongkan berdasarkan periode belajarnya, BIPA ini terbagi menjadi BIPA yang singkat ataupun reguler ya. Nah, tujuannya apa dulu nih? Umum, akademik, rekreasi, atau mereka ada tujuan khusus. Nah, ini kita harus juga membedakan dari tujuan mereka, dan kita juga harus kita ada pelevelan BIPA ya. BIPA dari level dasar, menengah, dan juga lanjut. Biasanya kita perluas lagi ke A1, A2, B1, B2 sampai C1 dan C2. Baik, berikutnya kita akan membahas tentang pelevelan BIPA menurut CEFR ya, Common European Framework Reference. Jadi bahasa Inggris, kemudian bahasa Perancis, bahasa asing di dunia juga menggunakan pelevelan ini ya.
kurikulum ini. Jadi ini adalah level-levelnya mulai dari A1 beginner, pra pemula kalau di bahasa Indonesia ya. A2 pemula, B1 pramadya, kemudian B2 madya, C1 pralanjut dan C2 lanjut. Jadi ini adalah level-level yang akan ditempuh oleh mahasiswa asing ketika mempelajari bahasa Indonesia. Nah, ini ya, dari yang paling basic, kemudian independen sampai dia sudah ke proficient. Jadi kalau level C itu dia sudah bisa berdebat, sudah bisa berdiskusi, menyampaikan pemikirannya, seperti itu. Level A1 masih perkenalan lah ya, masih basic sekali. Nah, berikut ini adalah landasan hukum ya yang memayungi bahasa Indonesia dan mendukung bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional, yaitu Undang-Undang RI nomor 24 tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan. Jadi intinya pemerintah ingin sekali meningkatkan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional dan sangat mendukung pembelajaran bahasa Indonesia untuk orang asing. Seperti itu. Nah, berikut ini adalah prinsip pembelajaran BIPA ya. Jadi ketika kita mengajarkan BIPA, kita harus memenuhi 6 prinsip ini. Yang pertama, kita harus mengetahui dulu ya tujuan belajar dari pembelajar itu sendiri. Jadi misalnya di ADLC atau di lembaga mana dia ada paket-paket seperti itu yang mewadahi minat dan juga kebutuhan pembelajar. Dan prinsip kedua itu keterampilan berbahasa harus terpadu integrated ya, dari membaca, dari menulis, menyimak, dan juga berbicara. Kemudian aktif menggunakan bahasa Indonesia. Jadi kita nggak usah takut ketika kita tidak bisa bahasa ibu mereka, misalnya dari Kazakhstan, dari negara-negara yang kita bahkan tidak tahu dan mereka nggak bisa, mungkin sedikit bisa pakai bahasa Inggris. Kita bisa aktif menggunakan direct method ya, metode langsung dengan bahasa Indonesia di kelas seperti itu. Nah, prinsip keempat di sini kita menggunakan konteks ya, menggunakan situasi nyata. Nah, jadi tadi seperti sudah saya tampilkan bahwasanya belajar BIPA itu tidak melulu di kelas, tapi bisa kita kondisikan di luar kelas ya, bisa kita ajak ke pasar untuk belajar tawar-menawar, bisa kita ajak ke mana ya, ke keraton ya untuk wawancara, belajar budaya seperti itu. Jadi kita sesuaikan dengan minat dan juga kebutuhan. Dan prinsip kelima, kita harus mulai dari yang sederhana ke yang kompleks ya. Tidak bisa pertemuan pertama langsung diajari tentang kondisi ekonomi Indonesia, tentang hal-hal yang abstrak ya, yang tidak bisa dipahami. Jadi mulai belajar dari A1 itu mulai dari diri sendiri ya. Diri sendiri, bagaimana memperkenalkan diri sendiri, mendeskripsikan, kemudian mulai ke lingkungan yang terdekat ya, misalnya rumah, sekolah, kemudian keluarga, kemudian tempat-tempat yang sering dikunjungi, misalnya pasar, mall, kemudian imigrasi, bank, seperti itu. Jadi gradasinya itu ada ya, dari sederhana ke kompleks, dari yang terdekat sampai yang terjauh dari pembelajar sendiri. Kemudian prinsip yang keenam, kita juga harus memperkenalkan aspek-aspek budaya. Di sini sangat penting sekali karena bahasa dan budaya itu interconnected ya, saling terhubung satu sama lain. Jadi kita harus memperkenalkan budaya kita ya. Misalnya nggak harus budaya yang misalnya kita nggak bisa menari ataupun menyanyi, tapi budaya yang tidak terlihat, yang misalnya sopan santun, kemudian cara misalnya dengan berhubungan dengan kebudayaan, kebiasaan masyarakat Indonesia seperti itu. Jadi kita harus memperkenalkan sebisa mungkin satu unit itu ada aspek budayanya ya. Misalnya A1 pertemuan pertama tentang perkenalan. Jadi nanti kita bisa sampaikan budaya-budaya yang terkait dengan perkenalan, misalnya berjabat tangan atau orang Sunda seperti ini, atau cara menyapa seperti itu ya. Jadi kita harus memasukkan aspek-aspek budaya dalam setiap pelajaran BIPA. Nah, di sini kenapa kita harus mempelajari BIPA di sini, karena setiap tahun
PPSDK di sini mengirimkan pengajar BIPA ke luar negeri ya. Jadi prospek untuk mahasiswa sastra Indonesia karena kita sudah menguasai kontennya itu sangat besar ya. Jadi di sini bisa menguasai pengajaran BIPA dan konten, menguasai bahasa asing dan diutamakan bisa mengajarkan seni dan budaya Indonesia. Jadi teman-teman ini bisa jadi prospek kalian ketika lulus nanti menjadi pengajar BIPA di luar negeri. Baik, kita lanjutkan. Kita bahas terkait APP BIPA. Jadi APP BIPA ini adalah afiliasi pengajar dan pegiat bahasa Indonesia bagi penutur asing. Nah, di sini sudah ada cabang ya, APP BIPA Jakarta, APP BIPA Jogja, Bali. Namun ada APP BIPA pusat ya. Nanti teman-teman mungkin bisa bergabung dengan grup Facebook dan bisa menjadi member resmi juga agar dapat informasi tentang kegiatan-kegiatan yang terkait dengan APP BIPA ya, pelatihan ataupun perekrutan semacam itu. Dan APP BIPA ini juga ada cabang di masing-masing negara ya, di Jepang, di Thailand, kemudian di negara-negara yang ada para pengajar dan juga pegiat bahasa Indonesia. Ini adalah wadah dari para pengajar BIPA. Nah, berikut adalah peluang buat teman-teman ketika terjun ke dunia BIPA menjadi pengajar bahasa Indonesia. Kita bisa mengajarkan kepada tenaga kerja asing ataupun mahasiswa. Dan profesinya ini sangat bergengsi ya, dan dilihat dari pendapatan juga bagus ya, dan sangat strategis. Ada juga program pengiriman pengajar BIPA ke luar negeri. Ini bisa mendaftar secara mandiri ke Badan Bahasa atau bisa langsung ke Universitas Mitra yang kita tuju. Seperti itu. Jadi ini adalah peluang-peluang bagi pengajar BIPA di dalam maupun di luar negeri, semuanya sangat menjanjikan ya. Jadi teman-teman silahkan yang sudah belajar di sastra Indonesia, sudah menguasai konten, bahasa, budaya, dan juga sastra Indonesia bisa bergabung menjadi pengajar BIPA. Nah, untuk seterusnya kita akan belajar bagaimana cara menjadi pengajar, bagaimana cara menyusun materi, kemudian cara menyampaikan, teknik-teknik dan metodenya. Terakhir ini sekilas aja tentang pemetaan kompetensi ya. Jadi di A1, A2 nanti di breakdown lebih detail lagi. Kita akan bertemu lagi di materi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.